serba-serbi retirement di Indonesia. Apakah possible retire early dan caranya gimana? Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome to channel Samuel dan Claudia. Di channel ini kalian akan temukan video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga like video ini. Hari ini gue nggak ditemenin sama Cloud, tapi seperti kalian lihat mungkin udah banyak yang kenal juga ya, karena Cici ini lumayan terkenal di dunia maya, khususnya Twitter. Iya. Ini Cici Jessica Wijaya. Yeay, thank you Kak Sam udah undang aku. Thank you udah mau datang, seneng banget. Cijes mau datang. Sebenarnya ini bukan pertama kali ketemu sama Cijes, sudah beberapa kali juga meet up. Pernah makan juga bareng sama Clau waktu itu ya, ngobrol-ngobrol. Collab juga pernah. Terus pernah IG Live bareng, zaman-zamannya IG Live tuh pas pandemi. Masih hot ya. Masih hot-hotnya IG Live, kayaknya berjamaah ya tiap sore itu IG Live gitu ya, jam waktu Indonesia bagian IG Live. Nah, seneng banget. Apa kabar, Ci? Baik, dan thank you banget hari ini diundang ke rumahnya Kosam yang asri banget guys. Yang masuk gang dan nyempil-nyempil. Enggak lah, tapi enak banget di sini rumahnya, top banget. Thank you. Ci, mungkin buat yang belum kenal lu, kita bisa mulai dengan lu kayak perkenalkan diri dikit. Boleh. Jadi, hai guys semua, mungkin yang belum pernah dengerin nama aku, mungkin belum yang pernah ketemu atau ngeliat gitu ya. Aku Jessica Wijaya, CEO dari Saya Kaya. Saya Kaya ini adalah platform investasi, bisa beberapa kelas aset juga ya, teman-teman bisa investasikan di sini. Dan mungkin hari ini aku senang banget karena hari ini kita akan banyak ngebahas soal mungkin financial topics ya, Kosam ya, financial topics khususnya tentang retiring. Mungkin kok kembalikan lagi nih ke Kosam. Ya, nah oke, topik retirement nih menarik ya, karena di channel ini teman-teman udah terbiasa ngomongin keuangan dan khususnya mungkin banyak yang familiar sama istilah financial independence retire early gitu, early retirement. Nah, cuman kalau aku yang ngomong sama Clau kan mungkin point of view kami tuh terbatas dari ya udah kami tuh doer, kami tuh ngelakuin apa yang menurut kami bener dan segala macam. Tapi hari ini dengan Cijes di sini, aku bakal banyak gali soal apa ya, mungkin know-how-nya, caranya gitu, step by step-nya sebenarnya gimana sih kalau kita mau siapin retirement. Nah, banyak pesimisme tentang middle class bisa retire apa enggak gitu kan. Apalagi 2 tahun terakhir ini gitu, tahun lalu tahun politik, tahun ini kita menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru. Aku tuh kalau ngeliat timeline ya pesimismenya tinggi sekali. Bukan akunya ya, cuman kayaknya feed-nya gitu dan lain sebagainya sih. Bawaannya capek tuh belakangan ini gitu. Jadi menurut Cija sendiri, how is the prospect for middle class yang sekarang nih untuk kita nyiapin retirement tuh possible nggak sih? Atau kayak possible tapi lu harus pindah ke kota yang kecil dan segalanya. Point of view lu gimana? Oke, kalau misalnya nyiapin retirement doang definitely possible kalau menurut gue, dan I think itu kan sudah dilakukan bukan dari generasi kita doang, tapi kan our past generation sudah nyiapin retirement juga kan sebenarnya. Nah, mungkin ya kalau misalnya pesimisme atau enggak ya mungkin emang ada beberapa issues lah kalau kita mau retiring, especially early retirement di Indonesia tuh yang kita harus perhatiin. Mungkin lebih nggak ke pesimis, mungkin lebih banyak yang diperhatiin aja sih kalau menurut gue Kosam gitu. Apa tuh yang diperhatiin tuh? Jadi mungkin kalau misalnya mirroring lagi kalau misalnya kita bilang kita pesimis gitu kan, mungkin salah satu big issues yang di luar negeri khususnya mungkin nggak terlalu applicable, tapi kalau tempat kita applicable adalah kalau di Indonesia itu kan safety nets atau social safety nets itu kan hampir mungkin bisa dibilang nggak ada ya, kecuali mungkin BPJS gitu. Sedangkan kalau misalnya kita retiring, I think healthcare is a big factor juga di sana kan sebenarnya, gimana kita mempersiapkan healthcare kalau misalnya tadi kita itu ditanggung misalnya healthcare ada yang kantor, tuh kan terus kita switching jadi yang kita harus nyiapin healthcare sendiri. Kalau misalnya nanti along the way gitu kan, gimana nih kalau kita tiba-tiba kena sakit yang lumayan gitu, dan menurut aku itu salah satu hal yang kita perlu perhatiin banget gitu kan. Selain healthcare, obviously ada sisi education juga. Kalau misalnya kita tuh mau early retiring dan kita masih punya anak-anak, itu mungkin anak-anak kecil, kita juga harus nyiapin juga tuh faktor pendidikannya kan. Kita bakal mau mereka tuh sekolah di mana kira-kira, atau mungkin kira-kira mereka bakal menempuh pendidikannya seperti apa sih gitu, kita harus siapin itu juga. Terus definitely mungkin yang kita lihat selama beberapa tahun terakhir ini market volatility juga sih yang mungkin kita perlu perhatiin ya. Definitely one of a big aspect of retirement tuh kan kita udah punya duluan nih basket portfolio kita yang kita nanti akan gunakan ketika kita kan udah pensiun gitu ya. Nah, portfolio of investment ini pun kita juga harus milih banget untuk kayak kelas asetnya, diversification-nya, especially kalau misalnya kita lihat
performance-nya mungkin capital markets gitu ya beberapa tahun belakangan ini mungkin sedikit volatile gitu. Jadi ya itu sih mungkin beberapa topik, yang mungkin lebih applicable ke Indonesians ya daripada ke orang-orang di luar gitu. Iya 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 iya. Karena, kondisi tiap market pasti beda, terus juga kondisi teman-teman yang nonton pasti beda-beda nih, ada yang mau retire early mungkin 5 tahun lagi, ada yang mungkin 10 tahun lagi atau Betul. 20 tahun lagi, tentu waktu dan strategi untuk mencapainya juga beda-beda ya. Nah, kalau kita lihat kan biaya hidup di Indonesia nih lebih rendah sebenarnya dari negara-negara maju gitu. Artinya teman-teman yang udah mau siap-siap pensiun juga mungkin uang yang disiapkan juga nggak perlu sebanyak teman-teman yang di negara lain gitu kan. Tapi tadi ada faktor kesehatan yang juga ada inflasi medis segala macam, maksudnya biaya kesehatan pasti naik segala macam. Nah, harus, mempersiapkannya itu seperti apa? Apakah ia harus, masuk ke instrumen-instrumen yang high risk gitu ya? Karena jujur banyak di DM-DM tuh masuk, "Aku nggak ngerti saham, aku takut saham," bahkan ada yang bilang dosa gitu ya, segala macam. Kalau udah agama tuh kan jadi percakapannya jadi nyebrangnya nyebrangnya 2 jembatan tuh gitu kan. Jadi gimana tuh? Apa ada jalan lain misalkan teman-teman yang belum ngerti saham atau menurut lu enggak sih, lu mau nggak mau harus belajar saham sih gitu? Oke. Kalau menurut gue mungkin sebelum jump ke what kind of investments gitu ya, gue rasa kalau misalnya kita mau early retirement tuh nggak usah early retirement, any kind of retirement nggak usah. Kita harus ngerti aspek financial planning-nya dulu kan sebenarnya. Mulai dari ngerti cash management, nanti kita udah paham nih kalau misalnya ketika kita retire, berapa sih yang kita mau spend gitu kan untuk gaya hidup kita, untuk kebutuhan kita gitu kan. Nah dari sana udah pakem nih soal cash management-nya, terus misalnya budgeting, oke budgeting, kalau misalnya masih ada utang definitely kan harus diberesin sebelum kita retire gitu ya. Nah terus, baru deh kalau misalnya kita mikir ke insurance, ke investments, dan kalau misalnya teman-teman ngurutin gitu kan sebenarnya kan aspeknya bukan cuma investment doang kayak menurut gue ya. Apakah harus masuk ke instrumen yang high risk? Oke, kalau misalnya kita belajar pakem investasi ya Kosan ya, sebenarnya kalau misalnya, ekspektasinya adalah ketika kita mengambil risk yang lebih tinggi dalam berinvestasi, kita pengennya dapat reward atau return yang lebih tinggi juga gitu kan. Tapi kan in the case of stocks mungkin it necessarily doesn't always be true gitu ya, sometimes ya risk ya terus kejedot aja gitu kan misalnya gitu kan. Jadi menurut gue definitely sebelum investment mungkin mengenal dulu kali ya, kriteria atau misalnya karakteristik dari setiap kelas aset ini tuh gimana sih, itu. Kalau misalnya nggak mau investasi saham, mungkin bisa gitu kan, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya, kita ketika kita retirement nanti gitu ya, kita mau atau sanggup nggak, bertahan misalnya dengan return yang lebih kecil gitu misalnya. Definitely kalau misalnya kita memilih instrumen yang lebih tidak beresiko misalnya let's say obligasi gitu ya atau deposito, ya mungkin potnya harus lebih gede nih gitu kan supaya apa yang kita terima tuh juga bisa tetap sama gitu kan dengan apa yang kita expect kalau misalnya kita, ke instrumen yang lebih risky gitu sih kalau menurut gua. Jadi ya, nggak harus saham sebenarnya, cuma ya kita harus paham aja bahwa setiap memilih, investments itu kan decision-nya pasti ada pros and cons-nya gitu kan. Pastinya Mengerti pastinya. aja gitu bahwa kalau kita pilih ini ya berarti kayak gini ya gitu. Pastinya. Aku tuh jadi inget masa-masa jadi HRD dulu di kantor, terus nyiapin, training masa-masa pensiun buat karyawan-karyawan yang udah memang usia pensiun gitu. Mmm, Menariknya pada saat diskusi tuh banyak yang aku tanya kan, "Uang pensiun mau dipakai apa, Pak?" Segala macam. Banyak tuh yang takut saham, takut yang, high risk, tapi dia bilang mau usaha. Ini Itu usaha kan sebenarnya lebih beresiko yes, teman-teman benar loh ya, benar kalau benar. kalau kita pikir, apa, saham dan segala macam, itu kalian membeli satu usaha yang udah jelas gitu kan, udah besar, karyawannya banyak, gedungnya ada jelas kelihatan gitu. Misalkan beli beli bank gitu ya, ya banknya ada kan, cabangnya kelihatan di mana-mana. Tapi kalau kalian mau usaha, apa, misalkan buka warung atau, apa, piara lele gitu ya, segala macam. Atau buka kos-kosan, orang Indonesia demen banget tuh buka Kos-kosan ya, kos-kosan. bangga banget berapa pintu gitu Iya, ya, pintunya ada benar isi apa enggak tuh kan sebenarnya gitu. Jadi, benar. ini juga harus kita balance ya teman-teman. Nah, aku pun sampai sekarang, ya aku nggak tahu ya, aku ini termasuk murni retiring atau enggak, karena sebenarnya masih ada income juga dari sosial media. Aku sampai sekarang tuh nggak berani masuk ke bisnis yang apa ya, brick and mortar gitu, real sector gitu, kayak, ayo buka toko laundry atau buka warteg, buka apa. Teman-teman ada beberapa yang buka, aku tuh nggak sampai sekarang. Karena ya ketakutannya itu, manage orangnya pusing, manage bayar tempatnya pusing, terus nanti
lele lah, kita ambil contoh Iya, lele gitu. Kalau lele. lelenya panennya bagus, kalau nggak bagus Betul. gimana? Kalau pada mati gimana gitu. Jadi Kok daripada sakit itu semua, lelenya, mesti ngasih vitamin apa betul, segala macam. Jadi apa namanya? Ini jadi ngomongin ternak lele ya. Cuman maksudku daripada aku pusing dengan itu semua, mendingan aku taruh di instrumen yang udah berjalan dengan sendirinya, ibaratnya autopilot gitu loh. Jadi ini juga kita bener banget tadi yang Cijes bilang harus punya knowledge yang mendalam dan detail tentang uang kita tuh mau kita taruh di mana gitu ya. Mungkin kalau gue boleh sharing dikit ya Boleh Kak boleh. Sam ya. Jadi, it's very interesting kita ngebahas ini karena, udah 2 tahunan ini kita tuh ada partner satu BUMN di Indonesia yang lumayan besar gitu dan mereka punya banyak kantor cabang. Jadi, menurut gue mereka tuh revolusioner karena sama seperti yang lo bilang gitu ya, dulu jadi sebelum ada yang ngurusin dana pensiunnya mereka ini, eee pemimpinnya tuh lebih ke tradisional gitu loh kalau pensiun ketika, karyawannya udah pada mau pensiun gitu dan disiapinnya kayak cuma setahun, 2 tahun sebelum the actual age kita pensiun gitu ya. Terus diajarinnya ya kayak, oh gimana cara bertani gitu kan, gimana cara, berkebun gitu atau misalnya buka usaha, warteg dan yang lainnya. Terus kayak si pemimpin BUMN itu kan mikir, "Wah ini tuh nggak bisa, orang udah berapa puluh tahun karyawannya terima gaji gitu kan ya, nggak punya kapabilitas untuk build bisnis gitu kan, mungkin jiwanya juga bukan entrepreneur. Terus ketika mau pensiun, disuruhnya usaha gitu kan, di mana ini usahanya dengan dana pensiun mereka yang tiba-tiba dapet gitu kan." Nah, jadi tuh mulai tuh disiapin bahwa, oh kalau misalnya pensiun tuh nggak harus buka usaha doang, nggak harus misalnya punya sawah atau punya apa gitu kan. Sebenarnya ada bisa pensiun beli obligasi misalnya gitu kan, tetap dapat passive income gitu. Misalnya beli reksadana bisa tetap dapat passive income gitu. Jadi menurut gue tuh bener banget sih kata lu bahwa, nggak harus usaha sih sebenarnya kalau misalnya apalagi usahanya yang kayak real business di mana you take on more risk loh sebenarnya teman-teman. Jadi itu bener banget, gue setuju banget Sam. Oke, kita move on ke early retirement. Tadi kalau traditional retiring menurutmu masih bisa gitu dengan beberapa catatan-catatan. Nah, kalau teman-teman yang ini mungkin mereka 20 something gitu ya, kita move on ke younger demografi ini yang lagi nonton 20 something, mereka punya mimpi, "Aku 30 something mau retire early," gitu. Menurutmu itu realistis atau enggak? Dan, kalau iya caranya gimana gitu? Karena mungkin aku juga, apa ya, mungkin aku dosa gitu ya, aku turut membantu menjual mimpi ini gitu kan ke teman-teman gitu. Cuman aku juga selalu ngomong gitu ya, kalau kalau baca dokumen kontrak tuh ada bintang-bintangnya. Nah, Kossam tuh udah sering, Kossam dan Ciko memberikan bintang-bintang gitu bahwa kami tuh TNC TNC. PNC, kami dua-duanya kerja, kami dua-duanya manajer di usia muda. Itu nggak gampang. Kami work weekends, terus juga ada income dari sosial media dan segala macam gitu. Selalu bilang gitu, tapi ya teman-teman tetap nih semangat gitu ya. Aku juga bisa, aku juga mau dan segala macam. Nah, buat mereka yang kepingin, tentu udah sering dengar dari aku gitu ya, carilah income lain, berhemat dan segala macam. Nah, point of view dari Cija soal retirement gimana dan how kita bisa sampai ke situ gitu. Bisa, tapi mungkin kalau misalnya mau ngomong jujur pasti lebih sulit ya Iya, dibandingin kita hidup pastinya. biasa gitu kan. Definitely seperti yang lu bilang kalau misalnya kita mau early retirement berarti kita mesti mikir kan, oke when I retire that means already have a portfolio di mana kita bisa live on that portfolio gitu kan. Terus definitely juga harus mikir, berarti ketika ngumpulin on the way ngumpulin portfolionya kita harus siap bersiap-siap mengencangkan ikat pinggang gitu kan, karena kan kita harus saving lebih banyak definitely. Ya menurut gua bisa, cuma cukup inilah, bukan sulit, berjuang, effort 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 Iya. effort gitu. Jadi ya banyak hal yang mesti dipikirin dan kalau misalnya bisa dan mampu gitu ya berpikir, terus kayak menata kehidupan ke sana, itu bagus banget menurut gua kalau bisa, gitu. Iya iya. Iya, dan memang dream yang jadi menarik buat anak-anak muda sekarang. Karena gue lihat, gue pernah baca data nggak tahu benar apa enggak, dibilang katanya millennial dads are, performing their dad duties better. Jadi bapak yang lebih baik daripada bapak generasi sebelumnya katanya. Ya kayaknya milenial nih dan ke bawah gitu ya, mungkin mimpinya tuh bukan lagi corporate ladder setinggi-tingginya, tapi kayak gimana cari balance gitu kan antara corporate sama rumah gitu. Dan mimpi untuk bisa, kan sekarang banyak juga tuh apa, orang-orang tech biasanya mereka
mereka ngonten dari kota kecil di Jawa Tengah gitu kan, pagi-pagi naik Vespa, beli bakmi dulu, habis itu, nyari dolar sebentar di Iya, tol ya, ngoding-ngoding dulu ngoding-ngoding sebentar, sebentar. habis itu jemput anak sekolah gitu. Itu ya sesuatu yang dijual sebagai mimpi, ya tapi si Cijes tadi bilang, it's possible, Possible tapi a lot more work a ya? lot more work. Misalnya let's say kayak, that kind of life gitu ya, let's say that kind of life di mana lu pensiun di Klaten kan, terus kayak rumah lu gede, sawah di kanan kiri gitu kan. Eee, Memang ketika udah sampai sana kan kelihatannya enak kan sebenarnya, tapi kan perjuangan ke sana kan juga lumayan. For example, dari awal ya misal kuliah gitu kan, kuliah terus ngebangun portfolio lu, dan itu kan waktunya juga nggak sebentar pasti kan. How you market yourself untuk misalnya dapat kerjaan freelance atau whatever it is Di gitu. luar lagi yang bayar Betul, dolar tadi heeh, kan? kan lu mesti market juga, that means kayak ya lu harus build portfolio juga, nggak serta-merta kayak, kerja setahun 2 tahun terus oke pensiun ya gitu kan. Kan nggak semerta-merta kayak gitu juga gitu. Jadi iya ada steps-nya lah yang harus dilakukan, sama seperti yang gue yakin lu juga lakukan gitu kan Iya iya, jangan lupa bayar harganya lah ya, intinya gitu. Mhm. Oke, nah tadi sebelum kita mulai rekaman lu ada cerita bahwa lu juga dibesarkan oleh, early retiree. Jadi orang tua lu juga in a sense mereka retire lebih awal nih Lebih dari awal, traditional finance. Nah itu boleh cerita dikit nggak, Oke. gimana ceritanya? Jadi, sedikit background story dulu. Jadi, gue ini kan anak pertama dari 3 bersaudara ya, kita cewek semua guys, jadi Oh, oke. Chinese angels gitu. Nah, gue sama adik gue yang, pas setelah gue ini, kita beda usianya tuh lumayan deket, ini cuma 1,5 tahun. Tapi sama adik gue yang paling kecil, itu tuh kita beda usianya 12 tahun. Oh, Jadi oke. lumayan lumayan jauh gitu. Nah, jadi, very interesting ketika lu bilang tadi soal millennial dads gitu kan. Jadi my dad itu dia retire di nggak early banget sih gitu, tapi dia lumayan early for his peers gitu ya. Dia retire tuh kayak hampir di 40-ish, 40-ish Oke gitu, oke. 40-ish. Nah, itu tuh beberapa tahun sebelum Covid gitu kan, beberapa tahun sebelum Oh recent dong ya, ya. belum lama ya? Beberapa tahun sebelum Covid, dan itu waktu itu adik gue tuh juga belum selesai sekolah gitu kan. Jadi, one of the things gitu ya, jadi yang gue lihat salah satu dinamika yang beda banget adalah how my dad parent me and my sister sama how he parents our sister yang paling kecil tuh beda banget, Sam. Oke. Heeh, beda banget beda banget. Jadi mungkin lebih intens gitu ya barengannya gitu kan, karena he has more time to spend gitu kan gitu. Dan, menurut gue sih the difference is very positive gitu kalau gue lihat gitu. Jadi mungkin kalau gue sama adik gue mungkin dia lebih tradisional gitu kan, gue lebih kayak lebih keras gitu kan in a sense, sama adik gue tuh ya lebih lebih hangat lah gitu. Oke. Mhm. That's very interesting. Jadi ya, dia retire quite early sebelum waktunya gitu kan, karena ya dia pengen waktu lebih banyak aja sih di rumah sebenarnya. Dan makanya kan, tapi nggak serta-merta langsung retire juga gitu, maksudnya dia tetap ada, eee, income juga gitu kan. Misalnya dari kalau nyokap gue tuh dia investor properti, terus kalau misalnya bokap gue tuh sometimes dia masih, ada beberapa bisnisnya yang udah jalan lah gitu. Jadi basically ya dia tinggal quote unquote ya retire aja gitu, Nerusin lah ya, heeh. mantau-mantau. Sebelumnya he did have a corporate job gitu, Oke. di salah satu conglomerates di Indonesia. Dan very interesting ketika dia retire itu adik gue masih, belum high school, actually belum high school. Oh, oke. Heeh. Jadi masih masih bisa spend a lot of time gitu kan, dan bahkan ketika adik gue akhirnya masuk kuliah ke US, nyokap bokap gue ikut sana tuh. Ikut nemenin guys gitu, akhirnya malah sempat stuck waktu Covid gitu berapa berapa tahun di sana gitu. Oh, Jadi keasikan. iya, gitu deh. Jadi ya salah satu cerita gue gitu. Oh, Lagi oke oke oke. Tapi, zoom in ke karir bokap, beliau ada kayak wawasan untuk retire early itu ada yang ngajarin atau dia ngelihat temennya atau apa? Kalau kita-kita kan terpapar iya, sosial media kan? kita, cukup literate ya, educated in that sense. Tapi kalau bokap gue ya dia mungkin lakinya tuh ya karena memang udah ada some income aja kan yang sebenarnya kan tetap bisa dia pakai. Nggak pernah planning untuk retire early sebenarnya. Cuma ya memang mungkin waktu itu, corporate job-nya tuh lumayan hectic aja buat dia, dan dia feels that, "Oke, it's enough for me," gitu kan ceritanya kan. Mungkin he wants to do other things, mau lebih banyak waktu spend di rumah gitu. Jadi, kalau ditanya di plan atau enggak dengan formula-formula kita yang misalnya 4% rule dan 4% lain-lain. rule atau yang lainnya, sebenarnya enggak, sebenarnya enggak. Cuma dia lucky enough to have udah punya portfolio of investment yang dia bisa, mungkin live on gitu. Oh.
Oke, nggak ada usaha lele itu ya, tiba-tiba buka Nggak warteg usah udah nggak ada? lele. My dad itu bukan not an entrepreneur dia sebenarnya gitu. Nah itu bukan entrepreneur tuh bisa retire early. Ini buat teman-teman yang punya usaha lele jangan merasa kayak, "Ini apa sih nyebut-nyebut mulu," gitu, kayak nggak apa-apa ya, cuman maksudnya Ini contoh gitu, bahwa ada jalan lain, retire tuh nggak harus jadi pengusaha gitu ya, tetap kita bisa hidup dari investment income kita. Oke, menarik. Mmm, Terus ada dari perbedaan pola asuh itu lu ngelihat, mmm, jadi kayak, wah, secepat-cepatnya gue bisa retire lebih baik dong dalam hal gue membesarkan keluarga gue nih. Apakah lu punya pandangan seperti itu atau kayak, "Ah, ya sama aja, we make do, ada caranya lah untuk Well, kalau menurut gue it's a little bit of both definitely. Jadi, kebetulan, suami gue juga lumayan hands hands on on?" ya orangnya ya. Jadi dia tuh juga nggak terlalu ngejar karir banget orangnya gitu. Jadi setelah punya anak, kita memang lumayan commit to our commitments with the kids gitu kan. Kayak kita tahulah bahwa the kids tuh need a lot of attention, a lot of time with their parent gitu. Jadi kalau dari gue sih, gue pernah merasakan jadi stay at home mom gitu dulu, 100% stay at home mom is not for me. Iya Ternyata iya iya. pusing banget guys Iya iya ternyata iya ya. iya. Pusing banget gitu kan. Jadi kalau menurut kalau gue sih personally kalau gue ngelihat bokap gue, cara asuh dia terhadap adik gue dan gue melihat bahwa oke stay at home mom bukan punya gue, bukan untuk gue, berarti ya gue mencoba untuk find the balance sih Sam. Jadi tetap ada kegiatan di luar rumah, jadi ketika anak-anak bikin pusing gitu kan, gue tetap bisa Tenis dulu. iya, keluar dulu gitu kan, ngerjain hal lain dulu. Heeh. Dan kayak gue tetap mau punya waktu yang cukup dan enough lah buat all of my kids gitu kan. Ada 3 soalnya. Gitu. Wow, oke. Oke. Dan menurut gue sih positif banget sebenarnya with, spending more time at home, spending more time with the kids. Definitely kedekatan itu kan lu nggak bisa bangun kalau misalnya lu nggak pernah di rumah ya. Dan gue lihat the kind of closeness yang my sister has with my dad gitu kan, sama gue sama adik gue yang satu lagi sama bokap gue tuh jauh sih sebenarnya. Dan definitely more positive on her gitu. Jadi, kalau gue sih mikirnya well, time sama anak-anak kan time will never nggak bakal bisa diulang lagi kayak gitu kan. Jadi kalau menurut gue, kalau lu bisa spend more time with the kids is always a positive thing sih. Abis ini teman-teman pada ngajuin surat resign kayaknya. Jangan. Minggu depan jangan ya, jangan. Jangan, mikir dulu. Bukannya Mikir jangan, mikir investasinya dulu. dulu ya. Nah, life after retirement setelah bokap lu jadi retiree, lu lihat kan mungkin dia lebih hands on ke adik lu yang paling bontot dan segala macam. Tapi ada nggak sih kayak post power syndrome atau berasa gua tadinya dicari orang, gua tadinya diminta pendapatnya, gua tadinya mungkin matter in terms of rank di kantor, jabatan gitu. Ada nggak yang lu lihat kayak gitu? Atau mungkin di luar bokap mungkin klien-klien lu atau teman-teman gitu yang mungkin udah masuk ke early retirement, lu ngelihat ini handling-nya gimana sih gitu? Oke, kalau gue lihat dari bokap gue dan dari mungkin klien-klien gue dan orang-orang lain yang mungkin udah sempet retire atau mungkin retire early gitu ya, one of the things yang weirdly gue note dari semua adalah nggak totally nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak totally 100% nggak ngapa-ngapain. Like in the case for my dad, makanya kalau early retirement tuh banyak fiancé-nya ya kok Sam ya, banyak fiancé Betul. kayak dia masih kadang-kadang diminta jadi konsultan gitu karena ya luck has it dia tuh memang, line of business-nya very unique, dia tuh bikin theme park gitu. Jadi, karena memang expertise-nya nggak banyak orang punya gitu kan dan the level of experience juga jarang banget orang Indonesia punya. Jadi memang dia masih sering diminta jadi konsultan, di beberapa theme park yang baru atau yang lain gitu. Jadi, ya dia masih ada kegiatan lah gitu ya kadang-kadang kalau misalnya dia lagi kepengen he can do that gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Jadi, tetap ada kegiatannya sih kalau gue lihat ya dan menurut gue kegiatan yang melatih otak lu tuh penting banget. Tetap harus ada sih Iya ya. tetap harus ada bahwa Iya. lu cognitive abilities lu tetap harus di-train gitu kan supaya lu ya mohon maaf gue banyak banget ngelihat pensiunan gitu yang udah mungkin 60-70-an tuh yang akhirnya cepat lupa atau misalnya, jadi nggak sehat gitu kan karena mereka emang nggak ada kegiatan di rumah gitu. Jadi, find it whatever it is kalau misalnya masih suka hobi tertentu atau misalnya, aktivitas tertentu atau misalnya masih bisa leverage your expertise in that sense gitu kan tanpa harus misalnya hustling too much, by all means please do it gitu karena menurut gue itu penting banget bukan cuma dari sisi
mungkin income aja gitu, tapi dari sisi kognitif yang emang harus tetep lu train kan. Betul betul betul. Ya kita kan namanya manusia masih ada kayak tujuan yang ingin dicapai, masih ada mimpi yang ingin dicapai gitu. Gue sering dibully netizen gitu, dibilang, "Kok sama Ciko kok masih ngonten, masih terima uang dari adlibs segala macam, kan udah retire early, udah nggak butuh duitnya dong," gitu segala Berarti macam. kan nggak harus nggak ngapa-ngapain ya, Kalian guys? berharap saya ngapain gitu? Apa bertapa di gunung gitu ya, keluar 10 tahun lagi udah bentuknya udah beda gitu atau gimana? Iya iya iya. Bener kan, menurut gue tetap harus ada kerjaan. Ya nggak harus kerjaan in the sense that ya kerja gitu kan, tapi ya lu tetap harus ada kegiatan lah intinya gitu. Kalau nggak cepet lupa, nggak sehat, guys. Nah, lu CEO of Saya Kaya, mmm, dan gue juga nasabah Saya Kaya. Jadi mungkin pengen perkenalkan juga platform ini ke teman-teman, Oke, boleh cerita dikit ini apa? Terus kita tadi ngomongin retirement, ini hubungannya apa sih sama sama retiring boleh dan retiring early mungkin? boleh banget boleh banget. Jadi, kalau saya Kaya ini kita ada investment platform sebenarnya teman-teman bisa beli beberapa macam kelas aset di Saya Kaya, sekarang ada reksadana, soon to be akan ada obligasi juga yang teman-teman bisa beli, akan ada ETF juga. Jadi sebenarnya hubungannya dengan retiring gitu apa, karena kita sebenarnya ada beberapa produk gitu yang teman-teman bisa coba kalau misalnya teman-teman sudah dalam tahap misalnya retiring, seperti beberapa reksadana yang memberikan dividen gitu, jadi ada passive income-nya tetap jalan. Nah, jadi teman-teman bisa banget pakai untuk, either ketika udah pensiun gitu kan, atau misalnya merencanakan retirement, karena di kita juga ada fitur untuk goal planning gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih masukin goal-nya untuk pengen apa, berapa persen yang mau dicapai gitu kan, terus kira-kira mau mencapainya kapan. Nah, itu saya kayak hopefully bisa bantu teman-teman untuk mencapai goal tersebut, termasuk misalnya kepengen FIRE gitu. FIRE kapan tuh bisa dimasukin di aplikasi? Daerah kapan, terus butuhnya berapa gitu kan. Nah, itu bisa dimasukin dan bisa dikalkulasiin. Nah, dari sana nanti kita bisa rekomendasiin what kind of investment portfolio yang works for teman-teman gitu. Misalnya reksadananya yang mana, kalau butuhnya berapa persen gitu dan seterusnya. Oke. Kenapa ini gue boleh gali lebih lanjut ya, Boleh banget. kenapa lu bikin Saya Kaya, apa yang membuat berbeda dengan platform-platform yang lain yang udah ada gitu? Sebenarnya kalau misalnya tujuan awalnya ya karena kita pengen democratize wealth planning sih sebenarnya. Jadi kita nggak pernah mau dikenal sebagai platform transaksi aja karena transaksi doang bukan tujuan kita gitu kan. Sebenarnya dari awal adalah kepengen untuk merekomendasikan, the kind of investment portfolio yang works best for you gitu. Jadi memang dari awal tuh kepengennya a suite of solutions, bukan cuma produk transaksi satu 2 doang gitu. Karena kalau gue sih percaya bahwa sama seperti, retirement ya, mmm, menurut gue dalam investment one of the most important thing is sebenarnya asset allocation gitu kan. Kayak lu alokasiin aset lu kemana dan sometimes asset allocation tuh bukan cuma ke satu instrumen doang, tapi kan, multiple kelas aset gitu. Misalnya ada reksadana pasar uang atau misalnya mau deposito, mau obligasi, mau reksadana saham atau investasi sahamnya langsung. Sebenarnya kan lu harus pilih a combination of all yang menunjang ke arah tujuan keuangan lo gitu. Jadi sebenarnya awalnya sih Jadi akan ada wealth planning services? betul. Jadi, tungguin aja guys. Jadi Oh, dalam oke. beberapa bulan ini kita akan ada fitur baru yang hopefully bisa membantu teman-teman semua wealth Wah. planning. Jadi sebenarnya awalnya tuh karena gue tuh ngelihat ini sih Kak Sam, karena kalau misal kita tuh di bank gitu ya, misalnya kalau kita di bank, kita jadi nasabah prioritas kan kita dapat RM? iya ada RM, Mmm, terus ada advisory service-nya, di mana yang ditawarin tuh bukan cuma satu produk doang gitu kan, tapi kan multiple products mhm. gitu. Tapi mungkin kan ada pros and cons-nya punya RM gitu kan di bank. Kalau misalnya di sini kan sebenarnya hopefully dengan solution yang lebih low cost gitu dan bisa dijangkau semua orang ya, semua orang bisa melakukan wealth planning juga gitu. Ya wealth planning, penting ya, nggak cuman mikirin kapan mau retire, tapi untuk mencapai ke sananya, kita harus punya range of asset sih, bener sih. Karena banyak orang jadiin kayak, "Oh aku mau all in di sini, ya apa, koin apa gitu ya, pasti aku akan bisa retire early atau apa," gitu. Nah itu hati-hati karena kemarin aku lihat konten tuh, dia bilang orang orang yang kaya sekali itu nggak pernah all in. Pak Win ya, Pak Win nih, Pak Win Loko gitu sih itu ya, dia ngomong gitu, bener juga kalau dipikir-pikir, mereka pasti punya
collection of aset yang berbeda-beda dan semua tuh saling mendukung ya. Kalau satu jatuh ya masih ada backup di Betul. tempat Jadi lain. itu juga gue lihat sama klien-klien gue sih, misalnya yang udah mungkin levelnya high net worth atau UHNWI gitu ya. Mereka tuh, gue tuh tidak pernah melihat ada orang yang kayak wah 100% gitu atau mungkin even 90% of dia punya net worth dalam satu kelas aset, kecuali dia bisnisnya memang itu gitu ya, kecuali bisnisnya tuh ada something gitu kan, terus dia taruh majority-nya di sana. Tapi investment portfolio, I have never seen even one single person tuh yang kayak gitu. Jadi semuanya tuh pasti ada diversification-nya, nanti ada TD-nya, hand deposit-nya ada, terus misalnya nanti dia kalau obligasi ada obligasinya, ada some stocks gitu. Jadi nggak pernah all in gitu, karena bener kalau misalnya kita tahu barbell strategy gitu kan ya harus imbang gitu kan. Ya gimana tuh barbell Kalau strategy? misalnya barbell strategy, jadi kalau misalnya lu tuh punya risk assets gitu ya, yang mungkin akan perform mungkin significantly higher atau lower gitu, ya lu harus punya aset yang hampir mirip untuk ngimbangin. Jadi ketika aset yang satu lagi turun ya dia akan satu lagi nahan gitu. Kayak barbell, jadi ada bobot kiri, bobot kanan gitu ya. Oh, interesting. Iya. Oke, Ci, kita udah bahas banyak banget nih hari ini soal retirement, juga cerita sedikit tentang keluarga lu tadi. Ada nggak kayak pesan-pesan yang mau lu sampein yang paling penting nih kayaknya gue harus highlight lagi ke teman-teman yang dengerin? Oke, mungkin kalau misalnya kita bahas dan mungkin senada juga dengan podcast lu gitu ya. I believe one of the key messages yang kita coba untuk reiterate di sini adalah mengenal diri sendiri dulu dan mengenal kayak your financial profile, definitely. Financial profile lu seperti apa, what kind of goals you want to achieve gitu kan. Nggak harus selalu retirement, mungkin ada goals yang lain gitu kan. Dan tatalah financial planning lu untuk mengarah ke sana gitu, supaya senada sesuai dan nggak melulu harus investment in risky assets kalau menurut gue ya. Bisa juga goals-nya itu dicapai dengan ya menyeimbangkan aset dan portfolio lah gitu mungkin goals-nya. Oke, yang mungkin terpesona dan kepengin follow atau baca-baca tulisan lu, Cijes ngeblok loh dan gue suka banget dengan tulisan-tulisan dia, sangat apa ya, membuka wawasan sih. Salah satu penulis yang meskipun kalau di Twitter lu agak cabe sih ya, cuman tulisan lu kalau Pedes ya. panjang di blog-blog yang blog saya kayak itu gue suka bacain karena ya very insightful dan itu bisa dibaca free ya Sih, kalau nggak salah ya. free di website aja bisa langsung kan. Jadi ke website atau mungkin mau sebutin Iya, skill. jadi website kita sayakaya.id, silahkan kalau misalnya mau baca-baca blog kita juga suka ada market updates untuk teman-teman yang berinvestasi. Kalau untuk Instagram bisa follow sayakaya.id, SAYAKAYA.id gitu. Jadi silakan teman-teman bisa follow, nanti misalnya juga banyak promo-promo loh gitu kan. Kita kan manusia promo ya. OKB katanya, orang kaya baru ya? Oh iya. Sebutannya Iya buat betul, teman-teman saya orang kaya kaya. benar, orang kaya Oh, orang kaya benar. Orang kaya benar Oh, gitu. oke, Jadi banyak promo-promo, kalau teman-teman yang mau mulai investasi juga bisa langsung lihat di sana. Oke, mau jadi OKB juga, cek-cek channel-channelnya Cijes. Nanti aku akan taruh juga di description box bawah. Oke, Cijes, thank you so much hari ini. Thank you banget Ko Sam, thank you banget Seneng teman-teman. banget. Buat teman-teman yang suka konten hari ini, jangan lupa untuk share, jangan lupa juga subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Betul.